Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Neng Dini Fauzia dari jurusan Tasawuf Psikoterapi semester 5 kelas TP 5D dengan NIM 122100484. Oke, pada video kali ini aku akan membahas terkait biografi Abu Yazid Al-Bustami beserta pemikiran tasawufnya. Maka dari itu, selamat menonton semuanya. Siapa sih Abu Yazid Al-Bustami itu? Oke, mari kita cari tahu. Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, bagian timur Laut Persia tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya, ia biasa dipanggil Taifur. Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama. Kakeknya bernama Surusyan yang menganut agama Zoroaster yang telah memeluk agama Islam. Dan ayahnya merupakan salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Ayahnya bernama Isa bin Adam, adalah seorang ahli ibadah, zahid, dan manusia yang warok. Ibunya merupakan seorang yang taat dan zahidah. Dua saudaranya juga, Ali dan Adam, termasuk seorang sufi, meskipun tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid. Hal ini terbukti bahwa kesufian dan kezuhudan seorang Abu Yazid bisa dikatakan telah dibentuk sejak dari sebelum ia dilahirkan. Kesolehan, kezuhudan, dan kewaraannya merupakan warisan dari kedua orang tuanya. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana. Kesufian dan kezuhudan Abu Yazid bisa dikatakan telah dibentuk sejak dari sebelum ia dilahirkan. Sejak dalam kandungan ibunya, konon kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika dalam perutnya, Abu Yazid akan memberontak sehingga ibunya muntah kalau menyantap makanan yang diragukan kehalalannya. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Hanafi. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Ia mengajarkan ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Hanya saja ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya dengan tidur, makan, dan minum yang sedikit sekali. Dalam perjalanannya menjadi seorang sufi, Abu Yazid menghembuskan napas terakhir pada tahun 877 Masehi dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Bustam. Data lain menyebutkan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah atau 147 Masehi dalam usia 73 tahun. Dan makamnya kemudian menjadi tempat ziarah terkenal yang menarik kaum muslimin dari seluruh dunia. Pemikiran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Pemikiran yang pertama yaitu mengenai fana. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baqo. Dari segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab, yakni faniya yafna yang berarti musnah, lenyap, hilang, atau hancur. Dalam istilah tasawuf, fana ada kalanya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Abu Bakar Al-Kalabzi mendefinisikannya hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala perbuatan manusia sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar.
dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Pendapat lain, fana berarti bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat-sifat ketuhanan. Dapat pula berarti hilangnya sifat-sifat yang tercela. Selain itu, Mustafa Zuhri mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fana adalah lenyapnya indrawi atau kebasyariahan, yakni sifat manusia yang suka pada syahwat dan hawa nafsu. Orang yang telah diliputi hakikat ketuhanan sehingga tiada lagi melihat daripada alam wujud ini, maka dikatakan ia telah fana alam cipta atau dari alam makhluk. Sementara itu, dalam menjelaskan pengertian fana, Al-Qushayri menulis, fananya seseorang dari dirinya dan dari makhluk lain terjadi dengan hilangnya kesadaran tentang dirinya dan makhluk lain. Sebenarnya dirinya tetap ada, demikian pula makhluk lain, tetapi ia tak sadar lagi pada diri mereka dan pada dirinya. Kesadaran sufi tentang dirinya dan makhluk lain lenyap dan pergi ke dalam diri Tuhan dan terjadilah ittihad. Dengan demikian, fana bagi seorang sufi adalah mengharapkan kematian. Maksudnya adalah mematikan diri dari pengaruh dunia, sehingga yang tersisa hidup di dalam dirinya hanyalah Tuhan semesta. Jadi, seorang sufi dapat bersatu dengan Tuhan bila terlebih dahulu ia harus menghancurkan dirinya. Maksudnya yaitu selama ia masih sadar akan dirinya, ia tidak akan bersatu dengan Tuhan. Penghancuran tersebut senantiasa diiringi dengan baqo, yang berarti to live, survive, atau hidup dan terus hidup. Pemikiran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yang kedua yaitu baqo. Adapun baqo berasal dari kata baqiya. Artinya dari segi bahasa adalah tetap, tinggal, atau kekal. Sedangkan berdasarkan istilah tasawuf berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Paham baqo tidak dapat dipisahkan dengan paham fana. Keduanya merupakan paham yang berpasangan. Jika seorang sufi sedang mengalami fana, ketika itu juga ia sedang menjalani baqo. Dalam tasawuf, fana dan baqo itu beriringan. Sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila nampaklah nur kebaqoan, maka fanalah yang tiada dan baqolah yang kekal. Tasawuf itu ialah fana dari dirinya dan baqo dengan Tuhannya, karena hati mereka bersama Allah. Sebagai akibat dari fana adalah baqo. Baqo adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia, karena lenyapnya sifat-sifat basyariah yang disebut fana, maka yang kekal adalah sifat-sifat ilahiyah. Itulah yang disebut dengan baqo. Nah, adapun untuk pemikiran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami yang ketiga yaitu ittihad. Ittihad secara bahasa berasal dari kata ittahada yattahidu, yang artinya dua benda menjadi satu. Yang dalam istilah para sufi adalah satu tingkatan dalam tasawuf, yaitu bila seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Nah, yang mana tahapan ini adalah tahapan selanjutnya yang dialami oleh seorang sufi setelah ia melalui tahapan fana dan baqo. Dalam tahapan ittihad, seorang sufi bersatu dengan Tuhan, di mana antara yang mencintai dan yang dicintai itu bersatu, baik secara substansi maupun perbuatannya. Harun Nasution memaparkan bahwa ittihad adalah satu tingkatan ketika seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Satu tingkatan yang menunjukkan bahwa yang mencintai dan yang dicintai itu telah menjadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan kata "Hai aku". Dengan mengutip A.R. Al-Baidawi, Harun menjelaskan bahwa dalam ittihad yang dilihat hanya satu wujud. Sungguh pun sebenarnya ada dua wujud yang berpisah satu dari yang lain. Karena yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud, maka dalam ittihad telah hilang atau tegasnya antara sufi dan Tuhan. Dalam ittihad, identitas telah hilang, identitas telah menjadi satu. Nah, sufi yang bersangkutan karena panaknya
tak mempunyai kesadaran lagi dan berbicara dengan nama Tuhan. Nah, sekian video pembahasan terkait biografi Abu Yazid Al-Bustami beserta pemikiran tasawufnya. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan yang luas dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.